masih Harus katanya ada berjalan, sebabnya harus ada. berjalan, ya, approach ini betul. Kami nggak mungkin betul, tapi bukan membabi buta seperti ini, Pak. Ini membabi buta namanya. Di tempat yang lain, Pak, dia bertahap berfase. Mana yang dia pensiun, di sisi kami terima nggak, kami nggak ada komplain. Yang nggak efektif dia bekerja, sakit dia tidak bisa bekerja, diganti, kami terima. Bukan membabi buta seperti ini, mendadak membabi buta. Ini kayak manusia Pak, manusia ya. Bukan binatang, bukan hewan. Hargai. Kami ini saya sendiri Pak ya. 98 saya ini kerja. Sudah saya habiskan tenaga saya di sini, tiba-tiba di hari tua saya mau dibikin kayak gini. Apa maksudnya? Mungkin pas dibilang abang ini pertumpahan darah bukan siap. Siap, soalnya tidak ada kesalahan kami. Coba terangkan sebabnya. Ini Papa, KJM. Tolong sampaikan kementerian lagi. Ini kalau seandainya terjadi ini SG di sini, itu sangat luar biasa. Menurut saya sendiri sebagai pemerintah tidak terima. Ini wilayah yang beliau ini. Saya tidak terima. Betul. Jadi apa orang ini? Kalau tiba-tiba orang ini PHK mau di mana orang ini tinggalnya? Belum ada persiapan. Cuma kalau udah ada dia persiapan 5 tahun lagi mau pensiun, harus siap-siap. Ini kan tiba-tiba. Tolong Pak JM sampaikan pada manajemen. Pikirkan juga. Malah tadi dibilangkan sama Pak Agus tadi pakai tahapan. Itu nggak ditanggapi. Kenapa? Dianggap sampah kita ini, Pak Kades. Kami manusia, bukan manusia dianggap. Satu-satu ini Pak JM, ada sedikit. Kenapa kita kalau memang ada perusahaan punya kebijakan seperti ini untuk merotasi atau untuk mengganti di satpam-satpam yang ada, kenapa kita nggak melalui musyawarah dulu? Kita diapelkan kok, ya Bapak perintahkan kita apel bersama. Nah, apel bersama, diucapkan dulu, jadi kita bisa pecahkan dengan pelan-pelan. Nah seperti ini, kami pun karyawan-karyawan Bapak ini ada dulu persiapan kami, di mana kami duduk, di mana kami tinggal, di mana anak sekolah kami. Jadi sekarang kan diterangkan anak sekolah kami harus digimanakan, gitu. Masa depan anak-anak kami. Nah, seperti itu. Jadi kami sekarang ini terkejut untuk menghadapi semuanya. Mentok kami mau kemana, gitu. Gak ada persiapan. Jadi seharusnya kan yang lebih baiknya itu, mungkin Bapak yang mungkin saya dikte, seharusnya Bapak itu sebagai pimpinan kami, teratas kami di sini yang tertinggi di HSJ ini. Seharusnya kan inilah, dilingkupilah kami karyawan-karyawan Bapak ini. Seharusnya kan ada kebijakan itu, boleh. Nah, boleh ada kebijakan itu, tapi seperti yang dibilang Pak Agus tadi, adakah dibuat rotasi? Adakah kita pemberitahuan sebelumnya? Ini bulan 12 datang informasi sama kami, bulan 12 juga harus selesai. Gimana kami ini, Pak? Anak-anak kami juga ada di jenjang kuliah, ada di SMA, ada di SMP, SD, bahkan kecil seperti anak kami ini. Apa nasibnya? Jadi harusnya perusahaan jangan hanya semena-mena seperti itu. Ingat kami. Karena kami ini adalah mitra Bapak juga, anggota Bapak. Keuntungan pribadi apa? Pihak bilang. Ini kan keuntungan pihak ini buat orang ini. Ini jelas memaksakan kehendak. Kami sebabnya nggak ada, bukan ada kesalahan kami mau masih kerja kok lebih efektif. Kenapa bertahan sampai 10 tahun yang bekerja di sini? Kalau memang lebih efektif, Sekarang kenapa Bapak duduk apa sebetulnya kelemahan kami dalam bekerja? Kami masih siap bekerja. Untuk Dan menyikapi apa juga. kehebatan aspor sini itu rupanya? Lagian kami warga di sini, kami warga Sidomulyo. Masa luar? Ada orang luar dikasih orang Bapak lah, Bapak yang kami hadapi sekarang. Perusahaan kami yang Medan, ambil nggak tahu kami. Iya betul, nggak tahu. Sekarang kami ini anak kami mau berjuang, makanya saya hidup di sini bekerja di sini untuk menghidupi anak saya. Tiba-tiba diputus seperti anak saya kartu sekolah. Saya tidak langsung Bapak menyiksa anak dan istri saya. Itu dia. Secara tidak langsung Bapak sudah menyiksa anak dan istri saya secara seperti ini. Makanya pertimbangan ini memaksakan kehendak namanya. Tidak masuk aturan. Cara aturan Bapak ini memang kami tidak ada aturannya. Udah lari, udah melanggar aturan. Seperti itu Pak ya. Tolong ini. Ini kami ini semua memang udah niat dan tekadnya habis-habisan. Dan mati dah ini. Siap. Betul. Itu ya. Siap mati pun di sini. Karena apa? Saya hidup ini untuk anak saya. Ya. Putuslah sekolah anak saya. 3 lagi untuk sekolah Pak. Ya. Putus. Kalau saya pecat dan tidak putus. Dan pembebasan ini tidak ada sebab. Kalau ada sebab mungkin kami terima, ya. Kami terima, siap. Kami terima. Karena korban sanksi. Korban saksi atau perbuatan kami itu sudah pasrah. Dan apabila memang ini 175 Bapak bilang itu pensiun, ya tunggu kami pensiun. Kalau tidak, bayar dulu. Saya 8 tahun lagi sini kerja. Bayar dulu. Yang 8 tahun berarti perusahaan sudah siap karena memaksakan kehendak, ya. Bayar dulu sisa pekerjaan saya, soalnya saya tidak ada sebab dipecat.
8 tahun lagi kan 3,5. Sudah siap kan terima. Dan dikalikan lagi pensiun saya. Ini Pak, sudah meresmikan, sudah saya sampaikan ke Bapak langsung. Jadi minggu pulang penetapan. Ini saya buka aja jujur, mungkin bukan ini aja nanti akan dibuat. Siap mati. Aksi yang Siap siap mati. betul. Mati apa banyak saya siap. Saya aja nanti di depan. Saya siap mati. Pemerintahan Di mana desa saya? nanti di depan. Daripada Saya saya ini susah. sudah pembodohan ini. Ya betul. Ini selama ini saya tutup ini, Ya. Bapak Ibu. Memaksakan Saya yang maju depan asalkan jumpa RSPO. Kemana saya nanti dari Sejaya? Aman, saya tutupi semua. Tapi di sini tidak ada lagi yang tutupi. Untuk kedepannya, mari kita maju bersama-sama. Siap. Ratu siap. Saya yang mati duluan. Saya mati duluan. Ini Ini yang saya. saya bilang begitu. Saya nggak merantau bukan dari kemarin. Bapak-bapak pimpinan ini merantau mereka kemarin. Betul. Aku tidak bisa menjamin ke depannya bagaimana istilahnya nanti aksi yang akan dibuat mereka ini. Kalau kami mati ataupun masuk penjara gara-gara ini saya siap. Siap. Saya sendiri siap. Tolong Bapak garis bawah ini. Ini memikirkan Ini anak saya. ini Pak. Akan putus sekolah anak saya. Dari pelajaran dari saya. Mungkin kita Nggak perlu banyak yang lebar lagi. Artinya, dana lagi ya. Udah, kita ingin aja. Kami siap bertindak kalau memang seperti disalahkan. Karena tidak berdasar. karena pun Bapak ini tidak bisa ngasih keputusan dari pertimbangan kita lama-lama sini. Ya. Tolong pada Saya saya. sudah kita sampaikan apa yang kita sampaikan sama pihak manajemen yang tertinggi di sini. Ya. Bapak pertimbangkan, Bapak informasikan sama-sama. Kita nggak kenal di sana siapa. Ya. Nggak kenal kita. Yang kami kenal di sini pimpinan tertinggi itu Pak GM, Pak Asari. Ya. Didampingi oleh manajer Pak Kadapi. Itu yang kami kenal. Jadi harus sama orang bapak akan sampaikan masalah ini. Segala Ya. sesuatu lagi jangan disamakan kita sama orang langgar di sana. Iya. Orang Pekanbaru sana. Jujur aja lu bilang. Beda Pak sama sini. Kami warga sini, Bapak Pak. Dewan saudara-saudaranya. Ada pun masalah Pak kami Pak yang di depan Pak. Maka kami jadi pimpinan di luar kami yang maju menghadapinya Pak. Karena orang Bapak sini GM manajer tadi kenal dengan masyarakat sini. Kami yang maju menghadapi. Satu Bahkan lagi. nyawa kami pertaruhkan. Satu lagi. Kami seakan-akan dia Pak dikasih intimidasi dalam arti kan itu belum ada keputusan kan itu sepakatan antara pengusaha dan pekerja kita belum ada satupun menandatangani PB kesepakatan. Kenapa ada ceklok tidak bisa? Sapam tidak bisa duduk lagi di posko. Di mana dasarnya ini? Seperti ini. Kan itu orang bodoh-bodoh kali loh. Betul terus saja. Makanya jangan coba-coba dipaksakan siapa yang mau datang ke posko itu. Ya. Kenapa? Kami berprinsip ya sebelum ada penyelesaian yang jelas yang dikatakan menguntungkan kami akan pertahankan itu. Siap. Terus saja apapun terjadi. Maaf Pak, untuk menambah kata Pak Agus. Jujur Pak, karena memang seperti ini kronologisnya tentang kejadian permasalahan ini. Seperti saya, naik ke posko pada saat ini di utara. Nah, memang giliran saya di utara. Maaf, sering kali maaf untuk Bapak JM. Saya hargai dan saya hormati Bapak. Tetapi kalau mengingat dari permasalahan ini, kalau memang outsourcing nanti masuk ke situ itu, maaf, kalau nggak bisa saya arahkan dia dengan yang baik, sparring pun jadi. Sparring pun jadi, siap. Siap. Kalau kalah mati pun jadi. Ya. Nah, seperti itu. Udah. Kenapa? Jadi Berjuang intinya tanpa udah merah, kita sampaikan tanpa aspirasi kita kami. semua. Ya ini hanya tahapan pertama spontanitas ya. Tahapan ke depan masih ada yang mau kita lebih perbuat. Ya. Oke, siap Pak. Nah, Saya diam di sini. Saya atasan orang bapak, saya orang tua bapak. Benar. Ya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan aspirasi, mulai dari penundaan dan segala macam. Saya juga sebagai pimpinan di sini, mohon maaf kalau nggak bisa memperjuangkan. Ini saya sudah sampaikan sama Danu. Perjuangan saya maksimal sampai di sini. Ya. Saya minta maaf. Tapi aspirasi, tuntutan yang disampaikan ibu-ibu bapak-bapak tadi, saya tetap akan laporkan. Ya. Tapi saya sudah berjuang sampai kemarin hari Jumat. Saya panggil dan saya sudah berjuang memaksimalkan tuntutan. Bagaimana supaya memenuhi itu? Itulah kemampuan saya. Hari ini, ya, saya pecahkan kepala saya ini.
nggak bisa berubah ini kalau saya yang memutuskan. Iya, tapi tahu tuh, Pak. Silakan. Cuma tinggal lagi jangan terus dibuat keputusan. Iya, Bapak ini. pecahkan perut kepala saya ini, keputusan ini tidak akan berubah. Oke. Kalau Bapak berharap Tolong saya Pak, berubah. bahasa Bapak jangan gitu Pak. Enggak, jangan. Tolong Pak, jangan Pak. Bahasa seperti itu, Pak. Kami siapa komen kayak gini? Bukan, ini. Jangan Bapak jangan lebih kali. Siapa yang membuat ini? Jangan memancing apa? Kami siapa? Saya tahu. Kami udah siap mati. Jangan Bapak. Asal kayak gitu. Asal dia ini siapa? Penjara apapun masuk dalam. Dengar, Pak. Oke. Jangan Dengar ya. capek kepala. Dengar, kalau kata-kata saya salah, oke. Iya, Oke. Itu udah tenang loh, Pak. Nggak ada bahasa-bahasa seperti Oke, itu. dengar dulu, dengar saya. Dengar saya dulu. Lanjut Pak Jem. Oke. Kalau kalian ancam pun saya Siapa yang ngajak Bapak? Ada. Tidak ada kami yang Ada yang ngajak Bapak. sampaikan isi Saya kami. hormat, Pak. Bukan ada Oke, saya ancam. hargai, saya Di hargai. mana ada bahasa kami mengancam? Ya, saya hargai. Di mana ada bahasa kami mengancam? Oke. Kami menyampaikan isi hati kami. Oke. Tolong Bapak sampaikan aja, sampaikan sama manajemen. Kalau ada perubahan, kalau ada perubahan. Kalau nggak ada tindak lanjut, nggak ada perubahan, itu masih pendapat. Lanjut Pak, lanjut. Saya akan terima aspirasi Bapak. Oke, terima kasih. Ya, saya nggak bisa. Saya udah berusaha maksimal. Saya minta maaf. Ya, saya minta maaf. Saya udah berjuang. Sampai hari Jumat kemarin saya sudah berjuang untuk anak-anak saya di sini. Ya. Mana buktinya Bapak berjuang? Saya sudah. Tidak ada buktinya. Bapak mau saya seperti apa? Buktikan apa Bapak berjuang itu. Mau Jangan apa, Bapak akan Kawan-kawan, jangan anarkis kawan, jangan terpancing. Ini saya pakai dapur saya. Jangan sampai terpancing kawan-kawan. Iya, ya udah. Ngerti? Sini keamanan dulu. Sini bang. Kita kita orang berantem. Pak Kadapi. Ya, atas itu ada waktunya. Kita akan lakukan kepada ya, itu saya sampaikan ya. Saya itu mengertinya Pak, kondisi Bapak gimana. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung. Ya, saya tidak bermaksud, tapi saya juga sedih. Saya juga merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Tapi ini kapasitas saya. Ya. Saya akan sampaikan aspirasi yang disampaikan tadi. Ya. Bapak, saya hargai perjuangannya. Saya hargai kekecewaannya kemarin, saya hargai. Ya. Saya minta maaf kalau ada omongan saya yang kurang bagus, Bapak-Bapak. Benar. Ya. Kalau bisa Pak dengan orang PKS bersatu berdua diaktifkan kembali Pak. Belum ada. Kita masih mau bekerja Pak. Ya kan? Pak, itu sudah kebijakan perusahaan. Ya, seharusnya jangan seperti itu Pak. Putuskan dulu, baru menginduk kebijakan baru Pak. Tidak boleh Pak. Jangan anarkis Pak, jangan anarkis. Tenang. Kami masih mau bekerja. Kepala boleh panas tapi hati dingin ya. PKS mana? Udah gini aja. Aduh, sudah. Jangan berlanjut, Pak. Kepada kawan-kawan, cukuplah sudahnya aspirasi kita sampaikan sampai di sini. Mungkin nanti ada saudaranya. Masuklah itu nanti akan saya sampaikan. Gantian. Kita di sini ya untuk menyampaikan aspirasi. Jangan lagi ada Bapak ya. Bapak ini Ya, saya mau sampaikan juga. Ini terkait kebijakan katanya kan. Artinya kebijakan ini aturan. Betul? Saya mau yang membuat aturan ini, saya mau debat masalah aturan ini. Aturan ini mana tertulis? Kalau kita mau memang bicara aturan, sampaikan kepada pimpinan manajemen aturan apa yang dibuat sehingga tekor diputus. Saya mau sampaikan juga biar kita tahu sebetulnya PHK yang dilakukan oleh pihak perusahaan pada saat hari ini, saya berani katakan batal demi hukum. Betul. Karena tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Undang-undang apa yang kita buat? Undang 13 PP 35. Betul. Tidak sesuai. Yang berhak menyatakan PHK itu adalah BPHI. Itu yang berhak menyatakan kita di PHK. Betul. Pihak perusahaan tidak berhak mem-PHK kita sebelum adanya putusan pengadilan. Betul. Dan kami saat hari ini harusnya bekerja, tetap bekerja. Nah, setelah ada putusan pengadilan, itulah kami baru menyatakan bisa di PHK. Jadi mohon sampaikan terkait aturan. Bahwa bilang tadi kan kebijakan. Kebijakan aturan atau peraturan perusahaan lah kita katakan. Seharusnya seperti itu Pak. Makanya saya bilang tadi dan kamu sampaikan, kenapa diputus kekornya?
Sementara belum ada putusan. Yang disampaikan putusan itu bukan putusan, melainkan PHK sepihak tanpa dasar hukum yang jelas. Intimidasi. Itu yang saya sampaikan, Pak. Nanti saya akan minta HRD itu Ya, Bagus, Pak. bicara dengan Bapak. Mantap. Supaya bagian dari semua ini, Pak. Tidak masalah, Pak. Saya takut nanti emosi-emosi kawan-kawan saya ini tidak terkontrol. Jadi begini, kita sepulang dari sini tetap bekerja seperti biasa. Pimpinan ini wajib kita hormati. Jangan ada sekolah dendam. Mana ceklock diputus? Masalah itu Mana kita mau bekerja kerja? seperti biasa. Urusan nanti belakangan. Ah, kan gitu kan? Namun kita sampaikan juga di sini di forum kan itu kan urusan nanti belakangan. Jadi kita bekerja seperti biasa. Jangan lagi ada yang begini-begini. Aspirasi Ini dulu betul. Kok urusannya belakangan? Kita bekerja dibayar perusahaan atau tidak? Iya, udah belakangan. Sekarang kalau memang ada bahasa dari perusahaan mengatakan dia dibayar, ngapain kerja? Iya, betul. tempat kita bermasalah. Jangan Ini ya bos kita, ini ya pimpinan. Masih ketua, kalau kerja kan dikasih bulan, kita paksa kerja. Anak istri butuh biaya makan. kita sampaikan nanti sana. Nanti hari kita sampaikan sana. Apa nih lagi? Oke, mantap. Paham. Jadi dia mendengarkan. Mana sih? Mana Pak? Sudah lah. Ya, mana Pak, mana Bapak. Ya, aku minta maaf. Jangan minta maaf ya. Mana Pak? Mana Gus? Jangan bersama anak kami, Pak.